Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sharon Violan Kusuma Aiwardani dari SMA Negeri 5 Surabaya, kelas 11/7 nomor absen 28. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai salah satu subbab dalam mata pelajaran Informatika kelas 11 yaitu mendeteksi kesalahan bit. Pada materi sebelumnya, telah dijelaskan bahwa packet switching memiliki potensi untuk kehilangan paket data yang cukup besar. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengiriman data. Paket data yang hilang berarti paket data tersebut tidak diterima sama sekali oleh penerima. Nah, bagaimana sih cara supaya kita dapat mendeteksi pada bit bagian mana terjadi kesalahan? Oke, langsung aja di sini sudah saya tampilkan bahwa terdapat dua tipe mendeteksi kesalahan, yaitu yang pertama ada parity check, yang kedua ada checksum. Yang pertama kita bahas parity check, di mana metode ini untuk mendeteksi adanya kesalahan berupa perubahan 1 bit pada data. Caranya yaitu dengan menambahkan 1 bit pada data yang dikirimkan. Nah, metode ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada parity genap, dan yang kedua ada parity ganjil. Oke, yang pertama ada parity ganjil, di mana parity ganjil merupakan biner yang memiliki angka 1 berjumlah ganjil. Sedangkan jika parity genap adalah merupakan biner yang memiliki angka 1 berjumlah genap. Seperti contoh pada data parity ganjil, bit 1 pada data tersebut berjumlah 3, di mana angka 3 tersebut merupakan angka yang ganjil, maka dapat disebut parity ganjil. Begitupun juga pada data yang ada di parity genap. Angka 1 pada data tersebut berjumlah 4, di mana angka 4 merupakan angka genap, maka dapat disebut dengan parity genap. Nah, dalam mencari sebuah perbedaan pada parity genap dan parity ganjil, ini lebih difokuskan pada angka 1, bukan angka 0-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode parity check. Yang pertama yaitu parity check genap. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama, kita harus menganalisis datanya, apakah data tersebut merupakan parity genap atau ganjil, kemudian menambahkan biner angka 0 atau 1 sesuai dengan jenis parity di bagian paling kiri biner. Nah, di sini ada contoh data asli, yaitu 10110001, yang dimana data di atas merupakan parity genap, karena angka satunya memiliki jumlah 4. Kemudian, karena jenis parity genap, maka tambahkan biner 0 karena datanya sudah sesuai, dan hasilnya menjadi 01011001. Untuk catatan, jika data yang dikirim ganjil tetapi data asli parity-nya genap, maka bisa diubah ke genap. Sebagai contoh, terdapat data 00111010. Nah, di sini angka satunya kan berjumlah 3, maka dapat kita jadikan menjadi parity genap dan hasilnya menjadi 100111010, di mana jumlah biner satunya itu terdapat 4. Selanjutnya ada metode parity check ganjil. Langkah-langkahnya sama, hanya kita pastikan terlebih dahulu datanya merupakan parity ganjil atau genap. Nah, di sini data aslinya merupakan parity ganjil karena angka satunya jumlahnya ada 5. Kemudian tinggal kita tambahkan biner 0 karena datanya sudah sesuai dan hasilnya menjadi 01110011. Nah, untuk catatan kembali, jika data yang dikirimkan genap tapi data aslinya itu ganjil, maka bisa kita ubah menjadi ganjil. Misalnya 1011010 menjadi 110111010. Nah, ini terdapat contoh bagaimana kita menganalisis parity check. Sebelumnya, untuk informasi, kolom adalah biner yang tersusun secara vertikal.
atau menurun ke bawah. Nah, ini disebut dengan kolom. Sedangkan kalau tersusun secara horizontal seperti ini, itu dapat disebut dengan baris. Nah, contoh data parity check 4 bit. Data yang paling atas adalah data asli atau patokan untuk melihat jenis parity ganjil atau genap. Nah, pada data di sini, data bagian atas ini merupakan parity genap karena angka satunya berjumlah 4. Maka dari itu, data di bawahnya juga harus mengikuti parity genap juga. Nah, langsung saja kita analisis. Pada bagian atas merupakan parity genap, maka kita tambahkan biner 0 karena datanya telah sesuai. Selanjutnya pada baris kedua, angka satunya berjumlah masih ada 3, sedangkan kita harus menjadikan parity genap. Maka dari itu kita menambahkan biner 1 pada bagian kiri supaya menjadi parity genap. Selanjutnya pada barisan kedua, di sini angka satunya sudah genap yaitu berjumlah 4, maka dapat ditambahkan biner 0. Selanjutnya pada barisan terakhir atau keempat, di sini terdapat angka 1 berjumlah 5. Maka ini masih ganjil. Bisa kita tambahkan biner 1 supaya menjadi parity genap. Nah, setelah menambahkan biner pada baris selanjutnya, kita dapat menambahkan biner pada tiap-tiap kolomnya. Nah, pada kolom pertama ini, angka satunya sudah berjumlah 2, maka tinggal kita tambahkan 0. Selanjutnya, angka satunya juga berjumlah 2, maka kita tambahkan 0 kembali. Pada kolom ketiga, sudah benar, angka satunya berjumlah 2, kolom keempat juga benar. Nah, kolom kelima ini, angka satunya berjumlah 1, maka dapat kita tambahkan biner 1, sehingga angka satunya berjumlah menjadi 2. Selanjutnya, pada kolom ke-6, angka satunya masih berjumlah 3, maka kita tambahkan 1, begitupun pada kolom selanjutnya. Nah, penambahan pada biner kolom parity check menyesuaikan parity genap atau ganjil. Setelah kita analisis dan kita cek kembali data setelah parity check ini menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya ada tipe data selanjutnya yaitu checksum, di mana checksum ini merupakan metode untuk mengecek kesalahan pada data dengan melakukan penjumlahan data biner lalu menghitung komplemennya. Hasil komplemen ditambahkan pada data sebagai karakter yang disebut checksum. Nah, sebelum kita mencoba untuk menganalisis checksum, kita ingat kembali bahwa penjumlahan biner hanya terbatas pada angka 0 dan 1. Sebagai contoh, 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 1, 0. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena nilai 2 dalam bentuk biner adalah 1, 0. Selanjutnya, ada 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, 1. Karena 1, 1 merupakan bentuk dari nilai angka 3. Sedangkan untuk penjumlahan bersusun dalam biner dapat dilihat sebagai contoh seperti ini. Kita hitung mulai dari belakang yaitu 1 ditambah 1 kan 1, 0. 0 kita tuliskan pada bagian bawah, 1 kita tuliskan pada bagian atas. Nah, angka yang ada di atas tersebut dapat kita sebut dengan carry. Selanjutnya 1 tambah 0 tambah 0 turun 1, 1 tambah 0 menjadi 1, 1 ditambah 0 jadi 1. Sehingga dapat ditemukan hasil dari penambahan biner bersusun adalah 1110. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke contoh untuk mendeteksi kesalahan checksum. Nah, contohnya nih, misalkan data dikirimkan oleh pengirim sebanyak ini yang akan dikirimkan ke penerima. Nah, data tersebut akan dibagi menjadi 4 bit. Seperti yang terdapat pada gambar tersebut telah dibagi menjadi 4 bit. Lalu langkah kedua, buat data tersebut menjadi kolom yang berisi tiap bit.
dapat kita lihat ini sudah dibagi menjadi satu. Nah, ini masih dalam sisi pengirim. Selanjutnya, langkah ketiga masih dalam sisi pengirim, menjumlahkan biner secara menurun ke bawah. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita tambahkan mulai dari yang belakang, sehingga dapat kita dapatkan menjadi 100010011. Nah, sini terdapat angka yang masih tersisa, sehingga dapat kita turunkan ke bawah. Lalu kita jumlahkan kembali. 10 diturunkan menjadi 1. 1 ditambah 1 sama dengan kan 01. Kita tulis 0. Lalu angka satunya ditaruh di atas di sini. Lalu 1 tambah 0 menjadi 1. 0 turun dan seterusnya menjadi turun. Nah, selanjutnya langkah kelima yaitu menemukan satu komplement dari hasil penjumlahan yang disebut checksum. Lalu akan dikirim ke penerima. Nah, untuk menemukan komplemennya atau komplement checksumnya, hasil sebelumnya dapat diubah berkebalikannya. Seperti 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 0 dan menjadi 1. Maka dapat kita temukan checksum pertama yaitu 110111010. Nah, selanjutnya ada di sisi penerimanya. Langkah pertama yaitu menjumlahkan hasil checksum dari pengirim dengan data awal. Nah, tadi kan sudah ditemukan checksum pertama. Lalu tinggal kita tambahkan pada data awal tersebut hingga menjadi 10111111101. Nah, jika kita telah menemukan hasil tersebut, kan masih ada tersisa carry. Lalu tinggal kita tambahkan seperti penjelasan sebelumnya, sehingga data akhirnya yaitu ada 111111111. Nah, langkah terakhirnya yaitu kita dapat menemukan komplement 1 dari penjumlahan tersebut, dan kita telah mendapatkan semuanya menjadi jawaban 0 karena telah diubah menjadi berkebalikannya, sehingga data tersebut menjadi accepted atau data tersebut berhasil dikirimkan dan telah sesuai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terdapat kekurangan. Mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.